Jadi Nabi itu bukan orang yang pendosa seperti kita, Mbak Agatha. Ya. Siapa bilang kayak gitu? Aku nggak ada dosa loh. Enak dong. Maaf ya. Malam Mbak Agatha. Ya, agama apa, King? Islam lah. Kemarin ngaku sama gua ateis. Sembarangan. Iya, ada kamu typing di bawah. Oke, silakan mau bertanya apa? Masa saya nggak ngaku agama saya sih? Sering. Silakan mau bertanya apa? Enggak, saya enggak. Ya nanti saya bertanya. Cuma saya mau konfirmasi terkait yang Mbak Agatha bilang terkait tentang sholawat tadi. Saya tertarik tadi Mbak Agatha bilang sholawat itu kenapa Tuhan kok berdoa kepada Nabi? Saya bilang bersolawat, saya tidak bilang berdoa. Nggak ada narasi saya berdoa. Iya, arahnya ke Apakah sana. bersolawat artinya sama dengan berdoa? Bukan, sholawat itu kan iya berdoa, tapi kan mendoakan Nabi. Oh iya berdoa gimana? Iya bukan, tapi iya gimana ini? Yang betul. Dan artinya begini. Fokus. Doa sama Sekian detik ganti. iya, doa sama mendoakan kan beda. Gini, saya jelaskan ya. Enggak, Mbak Agatha kan pernah Islam tuh ya. Kalau enggak Tolong jangan buka aib saya, jangan aib. Masa bawa-bawa yang masa lalu. Karena kata Mbak Inul masa lalu biarlah masa lalu. Ya, biarlah orang mati mengubur orang mati. Tolong jangan buka aib saya. Lanjut. Oke. Ya, yang Mbak Agatha kutip tadi kan surah Al-Ahzab ayat 56 ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Nah, pertanyaannya kalau kok bisa Allah bersalawat kepada Nabi? Salawat itu Nggak nanya kamu itu. Iya. Saya nggak ngurusin. Meskipun Mbak Agatha nggak ngomong kayak gitu, tapi kan arahnya ke sana tadi itu sebenarnya. Bukan, karena tadi kata dia kan, Allah itu tidak menyerupai makhluknya yang ada di bumi. Ternyata jeng-jeng ada, ya sudah itu. Ya itulah tadi banyak juga teman-teman memang blunder memang ya. Nah itu, jadi Anda mau menjelaskan apa? Iya itu salawat. Jadi gini. Makna salawat itu menurut siapa yang melakukannya sebenarnya Mbak Agatha? Jika Allah yang bersalawat, itu berarti Allah memberikan rahmat, memberikan kemuliaan atau derajat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya dengan ibu saya? Apa bedanya dengan orang-orang yang sudah mati? Mbak Agatha, dalam Islam kan gini Mbak, dalam Islam kan kita masih butuh doa, ya kan? Siapa butuh doa? Oh, yang hidup atau yang mati? Hidup dan mati bersama-sama butuh doa Mbak Agatha. Oke. Dalam Islam, karena kan begini masalah derajat lagi di surga kan kita punya tingkatan surga dan tingkat rasa surga Firdaus, dan itu yang kita mau capai. Nah saya lanjut ya, kalau misalnya Allah yang bersalawat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Allah berarti memberikan rahmat, derajat, kemuliaan, bukan doa, jadi bukan berarti Allah berdoa kepada Nabi, bukan, tetapi Allah memberikan rahmat dan derajat dan sebagainya. Dan kalau malaikat itu juga mendoakan dan memohonkan ampun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika manusia kan Mbak Agatha tahu nih, kalau manusia tidak sah salat seseorang kalau nggak ada salawat di dalamnya, termasuk doa juga pelengkap doa kita sebagai orang Islam. Salawat itu seperti apa? Coba saya mau tahu. Apa teksnya? Iya, seperti apa salawat itu? Kan kata kamu memberi rahmat, memberi apa lagi tuh? Silakan. Iya, salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya? Ya kami bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya salawat itu kan, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa rahmat bagi orang mati? Ya itu tadi Mbak Agatha, tergantung konteks siapa yang bersalawat. Yang saya tanya, rahmat bagi orang yang sudah mati itu apa? Rahmat itu untuk orang Islam Mbak Agatha. Iya, kan tadi Nabi kamu, contoh Nabi kamu. Nah, rahmat apa yang dia dapatkan? Kan dia sudah mati nih. Dia butuh rahmat apa? Rahmat itu apa? Seperti apa? Misalnya uang kah, mobil kah? Apa rahmat apa yang diterima orang mati? Itu saya mau tahu. Ya rahmat seperti misalnya
Ya kayak misalnya kita butuh perlindungan, butuh. Kan sudah mati, dilindungi dari apa? Kan sudah mati. Iya, dalam Dilindungi Islam, dari apa? Mbak Agatha, dalam Islam kita kan tidak langsung ke neraka atau ke surga, Mbak. Kita singgah dulu di alam barzah. Nah, kita butuh rahmat di situ, Iya. perlindungan dari Allah. Terus, iya, maksud saya apa yang dia dapatkan di alam barzah sana? Itu saya yang mau tahu. Ya perlindungan serta Dilindungi dari apa? Memangnya ada yang mau nusuk dia atau diapain? Ada mau peperangan atau apa? Dilindungi dari apa? ya dari siksaan. Siksaan. Oh dia disiksa. Ya enggak, maksudnya kan dia nabi. Loh, terus dilindungi dari apa? Masa Ya. kamu melindungi sesuatu yang nggak dia apa-apain? Itu kayak kurang kerjaan gitu loh. Ibarat kata batu dikawal sama pengawal 100 orang lah, batunya nggak dia apa-apain. Misal, Mbak. itu misal. Jadi dia dilindungi dari apa? Ya itu lindungi dari salah satu dari bentuk rahmat itu. Tapi rahmat kalau misalnya didefinisikan Dilindungi dari apa? Sesuatu yang dilindungi itu berarti kan dia dalam posisi berbahaya toh. Mungkin tidak sesuatu yang nggak berbahaya dilindungi gitu loh. Dilindungi dari apa? Lindungilah aku dari bahaya kesirikan. Apa? Iya, maksudnya gini Mbak Agatha. Memang mungkin saya salah ngomong terlindungi. Cuma maksudnya definisi rahmat itu memang Ya luas. apa rahmatnya kalau gitu? Silakan. Oke, saya buka dulu kitabnya ya, hadisnya ya. Boleh. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, tetap tap-tap, tetap absen-absen, Saya yang juga nanya Mbak laporan, Agatha, satu ya. yang punya berkat boleh. Gitu. Silakan. Apa King Najasi? Nanti, tapi saya enggak lari dari ini pertanyaannya. Ya jadi rahmat itu iya, enggak, nanti saya mau nanya satu Mbak Agatha ya. Tapi nanti. Nah, saya jelasin dulu yang ini. Iya silakan. Oke. Jadi rahmat itu luas Mbak Agatha. Seperti saya bilang tadi, perlindungan, kebaikan, kasih sayang, anugerah perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Agatha. Saya belum nemu jawaban kamu, Pak Haji Simarmata. Kan kata kamu apa rahmatnya? Perlindungan dari apa? Dari bakteri kah? Dari apa? Kayak Lifebuoy gitu, perlindungan 24 jam terhadap bakteri. Apa? Saya penasaran rahmat bagi orang mati ini apa? Baik, Itu loh, saya belum Jadi, ini. oke. Jadi rahmat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Hadisnya sebuah mana tadi? Hadis mana tadi? pengkhususan kepada Nabi yang berupa misalnya Allah memberi kemuliaan khusus, Allah menjaga dan menolongnya, Allah mengangkat derajatnya. Mbak Ditolong Agatha, dari mana? Kalau ditolong ya berarti dikeluarin dong dari kuburan. Itu ditolong. Mbak Itu Agatha, dirahmati gitu. Nah. Ini diapain? Mbak Agatha, Nabi kami itu Mbak Agatha adalah manusia yang maksum ya. Mbak Agatha tahu kan maksum kan? Yang sudah diampuni dosanya sebelum dia meminta bertaubat gitu. Tetapi beliau tetap bertaubat. Diampuni sebelum minta ampun. Nah, iya. Kamu Mbak juga Agatha. harusnya minta keadilan dong sama Tuhan. Oke, satu, dia adalah nabi. Yang kedua, dosa apa sih yang dilakukan oleh nabi? Separah apa sih kira-kira? Kan enggak. Paling Tuh, dosa dia nggak ada dosanya. Berarti Nabi nggak punya dosa. ada dosanya tapi sudah diampuni Allah. Bukan Bagaimana Allah. seseorang tidak tidak minta izin, tapi dia dikatakan sudah diizinkan? Tolong yang jelas dong. Oke, jadi gini Mbak Agatha. Aduh, kok kemana-mana sih ya? Loh ini masih satu kok, masih fokus. Kamu kan mau menjelaskan tentang rahmat tadi lah. Kamu aja menjelaskan rahmat aja sampai hari ini bingung gitu loh. Ya, jadi gini Mbak Agatha, saya coba pelan-pelan ya. Jadi Nabi itu bukan orang yang pendosa seperti kita, Mbak Agatha. Ya. Siapa bilang kayak gitu? Aku nggak ada dosa loh. Enak aja. Maaf ya. Aku tuh nggak pernah nipu petani aku nggak pernah. Ya itu satu. Aku tuh nggak pernah ya naksir sama ART aku nggak pernah. Muka aku asam sama orang buta pun nggak pernah. Gimana? Aku tuh nggak pernah loh. Aku nggak pernah berzina. Nggak pernah aku. Iya, Bohong itu enggak. Cuman masa ada lebih
lebih ini. Iya, Yang betul. yang Mbak Agatha sebutkan itu memang semua yang Mbak Agatha nggak lakukan. Tapi yang Mbak Agatha lakukan nggak Mbak Agatha sebutkan, ya kan? Aku nggak ada. Masalahnya aku tiap hari live, apa yang kulakukan? Tidak ada. Lah itu. Iya, Mbak Agatha, aku pasti tidak nggak mungkin pernah dari sama dosa, Mbak anak Agatha. kecil pengen gitu kan? Nggak Nah, kan? pernah aku. Nah, ini dosa nih, ini dosa ini framing kayak gini. Loh, Nah, aku nggak pernah pengen misal ada anak laki-laki ganteng kali lucu. Aku nggak pernah kepengen sama dia. Ih, serius. Makanya aku bilang, kok kau bilang aku lebih banyak dosanya daripada Nabi kau? Tahu dari mana kau? ya enggak, ya sudah gini aja Mbak Agatha. Mbak Agatha nggak ada dosa. Kamu memframing saya pendosa. Saya nggak pernah berlaku itu. Nggak pernah aku nipu orang. Aduh, Jahat aduh. kau, fitnah aku. Gini Mbak, oke saya lanjut Aku ya. nggak pernah fitnah orang. Oke, jadi gini Mbak, jadi Nabi itu kan tidak sengaja atau tidak pernah terus-menerus larut dalam dosa. Pasti Aku pun Allah nggak tegur pernah kok langsung. terus menerus. Nggak pernah. Agatha dengar dulu. Aku nggak pernah membun-bun, nggak pernah aku motong-motong tangan orang, tiban pakai batu. Mana pernah aku nyuruh juga orang minum uyup aja itu kenceng aku. Nggak pernah terus-terusan, boro-boro terus-terusan. Abang ini gila. Mana pernah aku. Nenek uyup darahku, aku nanti kok nggak masuk neraka. Mana pernah aku bilang gitu. Nah, pernah. Serius, aku nggak pernah terus-terusan. Nih, kalian nih ya, kau tuh tiap hari naik loh. Aku takut kali berdosa loh. Serius loh. Makanya aku bilang, aku kalau bisa tiap hari Ekaristi, aku takut ada dosaku yang tidak sengaja gitu. Jangan aku kayak gitu bang. Jangan-jangan dosa dia lebih banyak dari aku. Aduh, Mbak Agatha. Nah, jadi jangan fitnah kau. Ya, yang relate aja bang. Pernah ada kalian tengok aku ngelakuin yang aneh-aneh dicatat orang? Nggak pernah. Ya kan kita Jangan enggak aku bilang dosa aku lebih banyak. pribadi Mbak Agatha gimana? Seluruh hidup Nabi dari kecil sampai beliau meninggal itu ada semua kitabnya Mbak. Jadi kami tahu kehidupan beliau. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Dia dari kecil. Dari Loh, mana? Sahabat-sahabatnya kan banyak yang Emang hidup. sahabatnya dari kecil udah ada sama dia? Ya kan ada juga di situ perkataan orang-orang apa Oke, namanya? sebutin satu sahabat yang nulis tentang dia. Oh, Saya mau banyak. tahu. Perawi ini ya, penulis tentang hadis itu saya belum pernah nemu. Ada satu sahabatnya yang nulis tentang hadis. Karena yang aku tahu Bukhari itu sahabatnya nggak? Tahun berapa dia lahir? Kita bisa cek itu dalam Iya, sejarah. tapi gini Mbak, Ya, Bukhari Imam siapa lagi? Muslim, Muslim. siapa lagi? Abu Dawud itu sahabatnya memang. yang itu orang-orang yang sudah lama Rasulullah meninggal baru mereka ada. Loh, saya kasih tahu kamu, Bukhari itu tahu dari mana? Dari kota Bukhara, itu bukan dari Mekah. Gimana Iya, dia? saya tahu. Dia saya bisa tahu. menuliskan tentang orang yang tidak dia kenal. Dia Dia datang ke pernah bersinggungan dengan dia. Iya, Jangan dia ngarang datang. lah. Dia datang ke sana Mbak, ke tempat beliau lahir. Ya, kalau datang terus dari mana dia tahu? Lah, Dari mana kan dia di situ- tahu? Di situ kan banyak keturunan-keturunan sahabat, keturunan-keturunan Oke, Nabi. Oke, kalau kamu bilang banyak keturunan sahabat ya, sepeninggalnya Nabi aja, itu kan mereka terjadi ada 3 kali perang. Yang mana yang dia tanyain? Nah, gini Mbak, konsep Islam. Nah ini makanya saya bilang kalian itu bicara kepada saya itu bicara logika. Itu nanti jauh karena kalau kita urut pun Bisa ya. dijelaskan Mbak Agatha. Iya, bisa dijelaskan dengan cocokologi kan gitu. Enggak. Oke. Semua orang Islam pasti tahu konsep kita, Mbak Agatha. Betul. Kenapa Al-Quran bisa dijaga sampai sekarang keasliannya? Karena kita Dijaga. menghafal, Mbak Agatha. Al-Quran dijaga sampai sekarang. Emang di Iya. zamannya Nabi sudah ada? Di zamannya Nabi kan Nabi sendiri yang menyampaikan Al-Quran itu lewat lisan. Oke. Sekarang kamu bilang dijaga. Apa yang dijaga? Al-Quran itu keasliannya dari ucapan. Keasliannya ada tidak manuskrip ya yang paling tua di zamannya Nabi kamu, kalau memang beneran terjaga keasliannya, punya tidak? Atau autografnya lah, kalau memang punya. Inskripsinya katanya kan ditulis di batu, di pelepah, prasastinya ada tidak yang dijaga dari zamannya Nabi kamu sampai sekarang? Saya butuh itu. Mbak Agatha, sekarang Di sini saya tanya. bicara fakta, bicara logika, bukan bicara asal ngomong. Ya, Mbak Agatha,
yang mana lebih bisa dijaga tulisan atau hafalan? Tulisan lah, hafalan dijaga gimana? Orangnya mati, hilang lah itu hafalannya. Hafalan loh. Al-Quran kan diajarkan sahabat-sahabat. Gimana hafalan dijaga itu gimana? Orang apalagi semakin tua itu semakin pelupa. Itu yang pertama. Yang kedua, hafalan bagaimana dikonfirmasi sama nabimu kalau nabimu sudah mati? Misal, lu gimana konfirmasinya? Betul tidak? Belum lagi nanti dia mengkonfirmasi dari generasi berikutnya. Kalau mau jaga itu lebih logis yang dijaga itu dalam bentuk manuskrip. Nah, ini jelas. Gitu. Makanya justru begini Mbak Agatha, makanya justru ditulis dalam sebuah kitab. Oke. Enggak gini Mbak Agatha. Kitab tertua dari kitab kamu. Ya. Islam itu dijaga dalam dua konsep, satu tulisan dan hafalan Mbak Agatha. Oke, siapalah penghafal itu? Loh, sahabat-sahabat semua penghafal Mbak Agatha. Ya tuh sebutin sahabat yang menghafal itu. Banyak Mbak Agatha, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai generasi-generasi berikutnya. Oke, kamu tahu hafalan dia apa? Al-Quran yang kita hafal sekarang seperti itu. Yang sekarang ini bukti bahwa ini adalah yang sekarang. Ada tidak manuskripnya yang tertulis? Bang, secara logika Bang, yang seperti ini lebih gampang. Ya, kamu cari dimanapun Bang, paling logika adalah yang lebih mudah itu yang dalam bentuk manuskrip. Iya, ya, benar, dalam bentuk hafalan Bang. Ini saya kasih tahu ya. Kamu per 1 jam tadi nonton saya, kamu aja udah lupa. Itu kapasitas kepala kamu ini bisa dideteksi, bahkan bisa kita survei ya. Kamu bahkan omongan saya per 1 jam yang tadi aja kamu belum tentu hafal semua secara runut. Please 1 jam konon yang banyak ya, itu Bang udah nggak bisa dibuktikan secara logika hafalan itu dijaga. Serius, fakta yang naik ke room saya, kamu tiap hari nonton per 1 menit aja dia lupa. Bayangkan Bang, kapasitas manusia dalam menghafal itu nggak logis. Saya katakan itu terbantahkan secara logis. Oke, begini Mbak Agatha. Dalam Islam kami itu punya murojaah Mbak Agatha, dan Al-Quran itu kita pakai setiap mau sholat Mbak Agatha. 5 waktu kita pakai terus, bagaimana mau hilang itu hafalan? Cuman pakai surah-surah pendek kok. Emang kamu kira saya nggak tahu? Orang yang baru belajar yang kamu pakai itu ketika sholat ya, Al-Fatihah, ya kan, Al-Fatihah. Terus apa lagi? Al-Ikhlas, itu Bang, itu kamu ulang. Misalnya maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, isya nanti berapa rakaat Bang? Itu nggak mencakup seluruhnya. Kalau cuman mau kayak gitu, Bang, saya juga udah tahu. Iya. Paling ayat kursi. Yang mana? Saya paham agak Mbak Agatha. Cuman itu aja. Coba sekarang saya uji kamu. Coba baca bahasa Arabnya Al-Hijr ayat 6. Coba. Loh, kalau dari situ saya nggak hafal. Nggak hafal. Tiba-tiba kamu nggak hafal 1 ayat Al-Hijr. Ya, makanya saya bilang, kan dari kemarin juga saya udah bikin tantangan. Kalian kan ngaku penghafal masuk ke sini. Kemarin itu terkumpul 100 juta. 1 orang yang menghafal seluruh Quran, saya kasih 100 juta. Nanti saya tes. Betul tidak hafal, dengan cara random saya tanya ayatnya. Oh, bener Mbak Agatha. Mustahil saya. Ada di sini Mbak Agatha kalau mau penghafal. Saya naik lagi nanti kalau misalnya Mbak Agatha memang mau sediakan itu. Iya, saya masih kok sampai sekarang ya. Nah, ya, hafalan ini. Nanti saya tes kalian semuanya ini. Bener nggak kalian hafal? Saya soalnya punya. Nanti saya tinggal bisa lihat aja Latin ini. Bener nggak kamu? Sebelum dia beragama Islam, dia sebelumnya agama apa? Saya mau tanya. Nah, itu ada di Sirah Nabawi. Tapi saya pernah jawab aja. Kalau memang kamu tahu itu ada, kamu jawab aja. Sebelum dia beragama Islam. Dia beragama Hanif. Apa itu Hanif? Dia tidak menyembah sembahan-sembahan orang-orang Arab terdahulu waktu itu. Iya, masalahnya di dunia ini tidak ada agama Hanif. Itu fakta dunia.
Enggak, bukan begitu Pak, Bang Aja. Fakta Hanif itu dunia artinya tidak apa sih? pernah ada agama Hanif. Nah, itu baru ada kamu sebutkan tadi. Iya Mbak Siapa? Aja. Siapa? Bangsa mana yang beragama Hanif? Ibrahim Hanif. Oke, kan kamu bilang kan dia tidak menyembah, Hanif itu artinya tidak menyembah ilah-ilah di mana? Di Arab. Di Arab. Hindu juga tidak menyembah Allah di Arab. Hanif itu. Iya kan? Itu berhala. Oke. Oke, lah kan kamu itu jawabannya. Oke, sekarang kan kata kamu gitu. Orang Kristen juga tidak menyembah Allah di Arab. Orang Kristen apakah disebut Hanif? Kan tidak. Apa spesifikasi dari Hanif tadi? Lu gimana kamu asal sebut? Loh, Janganlah asal sebut. enggak asal sebut itu Mbak Agatha. Memang Oke. Rasulullah waktu itu pernah diajak untuk melaksanakan Oke. atau menghadiri sebuah pestanya, nggak datang dia karena dia tahu di situ ada penyembahan dan ada musik-musik. Dia nggak datang karena ya gitu namanya nabi, pasti dibisikkan atau ya seperti itu lah Mbak Agatha. Apa tuh? Sebut ya maksudnya dibisikkan dibisikkan dan dijaga oleh Allah sebelum beliau Saya diangkat. pernah ada dengar satu, saya pernah baca dan saya pernah tahu tapi saya lupa hadisnya. Waktu dia diajak sama siapa ya, temennya Zaid atau siapa itu, NKRI tahu ya, dikasih makanan ya, jadi nabi kamu ini memberi makanan kepada dia. Terus jawaban si temennya ini katanya, maaf aku tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pernah tahu itu? Aduh saya lupa lagi ayatnya. Pernah tahu? Iya, saya pernah dengar tapi bukan itu Mbak Agatha. Bukan seperti Nah. itu. Jadi dia menawarkan sama temennya ya. Jadi Nabi Anda ini menawarkan kepada temannya daging. Nah terus temennya ini bilang, maaf saya tidak biasa makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Gimana menurut kamu? Yang saya pernah dengar bukan seperti itu Mbak Agatha. Oke, Jadi coba ada bolehlah. ya, Kamu mungkin tahu. jadi ada Temen yang di orang, bawah mungkin pernah dengar ayat itu. jadi ada namanya Salman Al Farisi. Itu justru beliau yang Salman Al Farisi yang menawarkan makanan itu kepada beliau dan beliau tidak mau makan. Karena beliau bukan karena ada teks mengatakan bahwa itu dari berhala atau gimana, enggak. Karena beliau memang nggak biasa makan itu, makanya beliau nggak makan. Itu yang saya pernah dengar. Kita cari ya, dipersembahkan berhala. Ada hadisnya. Zaid. Nah, itu betul, Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, tuh kamu pernah tahu si Zaid ini kan kalau tidak salah ini murtad pertama ya, betul nggak? Zaid ini bukan sih? Oh iya, Amr bin Nufail. Ya kan, Zaid ini kan dia kalau tidak salah dia murtad pertama, masih sepupunya ya, sepupu Nabi bukan? Ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi Mbak Agatha. Ya. Iya Mbak Agatha. Iya, ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Terus? Iya, dan Zaid, itu kan Zaid menolak ya. Aku tidak pernah, justru si Zaid yang menolak. Saat itu Zaid ditawari daging, ya kan? Zaid menolak. Aku tidak pernah makan yang pernah kalian sembelih untuk berhala. Nah itu. bukan nabi yang menawarkan Mbak Agatha. Dia ditawarkan oleh orang lain dan di situ posisinya Zaid dan Nabi Muhammad bersama-sama. Kamu tahu? Saya boleh tahu itu hadisnya di mana? Kamu boleh cari hadisnya. Ini saya buka kok ini. Ini bukan ini sih Mbak. Bukan hadis. Di Tapi sini dikatakan ya. Oke lah. Di sini kan dikatakan mereka ini adalah penyembah berhala. Betul? Orang-orang selain Zaid. Orang penyembah berhala. Ya, ini Bukhari 3826. Ya, coba kamu buka. Bukhari 3826. Bukhari 3826.
3826. Pernah kamu baca itu? Bentar Mbak, saya buka juga. Yang saya tahu itu sih Mbak. Oke, tapi saya nggak mau ke situ gitu. Nah, orang-orang yang saat itu kan penyembah berhala, betul? Betul. Penyembah berhala. Oke. Sekarang saya tanya, sebelum dia jadi nabi, dia penyembah apa? Dia tidak menyembah Mbak. Dia nggak ikut itu. Oke, sekarang saya tanya, kakeknya Nabi Muhammad agama apa? Kakek Nabi Muhammad waktu Loh, itu. kan dia kan bapaknya sudah meninggal. Dia kan dibesarkan sama kakeknya. Nah, saya tanya, kakeknya ini apa? Oh, Kamu jadi harusnya pernah baca sirah ini sih. Kira-kira kakeknya ini beragama apa? kalau menurut sirahnya Mbak ya, saya nggak berani jawab menurut saya, tapi kalau menurut sirahnya kakek Nabi Muhammad itu juga beraliran Hanif juga. Dia nggak menyembah berhala. Kan nampak kali kok bohongnya. Jangan kayak gitu. Kamu kan udah pernah baca ini di sirah. Janganlah pura-pura, aku nggak suka kali nggak jujur.